Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada hari ini ingin menyampaikan materi dari produk manajemen activities yang kami pilih yaitu social media marketing dan SEO. Langsung saja eh, kita masuk kepada yang pertama yaitu social media marketing di mana di sini terbagi menjadi 6. Kita mulai dari latar belakang yaitu Social media marketing atau SMM telah merevolusi pemasaran modern dengan menggantikan pendekatan tradisional, di mana SMM sendiri menjembatani antara user dan perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan menerima feedback langsung untuk perbaikan produk dan pengembangan yang lebih cepat. Di sisi bisnis, SMM memfasilitasi marketing yang lebih terarah, meningkatkan efisiensi biaya, dan membantu perusahaan memahami target pasar serta mengumpulkan data untuk menentukan strategi bisnis. Selain itu, SMM mendukung kemitraan strategis dengan influencer dan brand lain, memperkuat proposisi nilai produk serta menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Nah, di sini pengertian dari social media marketing yaitu mengacu pada penggunaan platform media sosial secara strategis untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand dengan melibatkan audiens target untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Nah, SMM memanfaatkan platform sosial seperti Facebook atau Instagram untuk membuat konten khusus yang sesuai dengan pengguna dan menumbuhkan engagement, di mana tujuan SMM ialah meningkatkan kesadaran brand, traffic, prospek, dan hubungan pelanggan melalui konten yang disesuaikan. Dengan media sosial sebagai saluran komunikasi dua arah, brand dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, menjadikannya elemen penting dalam pemasaran modern. Sub yang ketiga ada aktivitas dan peran pada SMM, di mana saya akan menjelaskan berdasarkan dari 3 sisi, yaitu yang pertama developer dan user, yang terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama user interface design. User interface design sendiri menciptakan antarmuka media sosial yang intuitif dan menarik sehingga pengguna senang berinteraksi. Di mana perannya developer membuat desain dan pengalaman pengguna, memastikan platform intuitif dan menarik. Developer memahami interaksi pengguna dan mengoptimalkan navigasi serta tampilan. Kemudian peran user yaitu memberikan umpan balik melalui perilaku seperti waktu penggunaan dan klik yang membantu developer menyempurnakan UI. Nah, proses ini adalah proses yang berulang, di mana developer terus menganalisis interaksi dan memperbarui desain agar lebih ramah pengguna. Yang kedua ada implementasi fitur, yaitu menambahkan fitur-fitur baru yang sangat menarik untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Di mana peran developer yaitu merancang fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti alat media atau feed yang dipersonalisasi. Pengguna menguji fitur ini melalui rilis beta atau penggunaan sehari-hari, memberikan umpan balik tentang kegunaan dan kepuasan. Fitur sering dibuat berdasarkan perilaku atau permintaan pengguna, lalu disempurnakan sesuai tanggapan mereka, menciptakan solusi yang lebih tepat guna. Yang ketiga ada inkorporasi feedback atau umpan balik, yaitu mendengarkan masukan dari pengguna, di mana feedback dari pengguna ini sangat penting karena membantu developer menyempurnakan dan menyesuaikan fitur. Nah, peran developer yaitu mengimplementasikan perubahan berdasarkan feedback pengguna, mengidentifikasi masalah teknis dan peningkatan fitur. Kemudian peran pengguna yaitu memberikan feedback melalui komentar, ulasan atau pola penggunaan yang membantu developer memperbaiki produk. Siklus feedback ini memungkinkan developer memprioritaskan pembaruan dan memastikan produk terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya dari sisi developer dan bisnis ada 3 aktivitas. Yang pertama, solusi skalabilitas yaitu memastikan bahwa platform dapat menangani jumlah pengguna yang terus bertambah tanpa terjadi kendala dengan membangun back-end yang kuat dan dapat ditingkatkan dengan lancar. Peran developer yaitu membangun infrastruktur, peran developer yaitu bertanggung jawab membangun infrastruktur yang dapat menangani pertumbuhan pengguna dan lalu lintas seperti manajemen berbasis data dan penyeimbangan beban server. Kemudian, bisnis memperkirakan pertumbuhan dan menetapkan persyaratan bagi developer berdasarkan proyeksi pasar
Komunikasi antara bisnis dan developer ini memastikan platform diskalakan sesuai kebutuhan tanpa kelebihan atau kekurangan kapasitas. Yang kedua ada integrasi analisis data, yaitu memasang back-end dengan analytic tools untuk melacak perilaku pengguna yang membantu sisi bisnis membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan basis data. Di mana developer membangun infrastruktur untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data, memungkinkan bisnis menganalisis perilaku pengguna dan tren. Bisnis menggunakan hasil analisis ini untuk menentukan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Developer menyiapkan sistem data, sementara bisnis menafsirkan hasil untuk keputusan strategis dengan penyesuaian alat analisis sesuai permintaan. Dan yang ketiga ada integrasi iklan, yaitu mengintegrasikan iklan dengan mulus tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Memastikan iklan terlihat tetap tetapi tidak mengganggu. Peran developernya yaitu mengintegrasikan platform iklan seperti Facebook atau Google ke dalam aplikasi atau media sosial dan menjaga agar iklan tersebut tidak mengganggu pengguna tetapi tetap memberikan visibilitas bisnis. Nah, di sini bisnis sendiri mengelola penjualan ruang iklan, merancang iklan, menentukan strategis dan menganalisis metrik seperti RKT dan konversi. Developer fokus pada aspek teknis, sementara bisnis menangani penjualan dan penargetan dengan kolaborasi untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada dari sisi user dan bisnis. Yang pertama, analysis engagements, yaitu menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten dan iklan untuk memahami apa yang populer dan apa yang tidak. Hal ini membantu dalam menyesuaikan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Eh, Peran pengguna yaitu menghasilkan data dengan berinteraksi di platform seperti mengklik, berbagi, dan menanggapi iklan yang digunakan untuk menganalisis keterlibatan. Bisnis menganalisis data ini untuk memahami konten dan iklan yang menarik, lalu menyesuaikan strategi pemasaran, fitur produk atau penempatan iklan. Perilaku pengguna mempengaruhi keputusan bisnis, menciptakan siklus di mana strategi bisnis terus disesuaikan dengan mengoptimalkan keterlibatan pengguna. Yang kedua ada kolaborasi antara brand, yaitu bernegosiasi dan mengelola kemitraan dengan brand lain untuk membuat konten bersponsor menjadi jembatan antara brand dan audiens target bisnis. Yaitu di mana peran pengguna terlibat dengan konten promosi melalui klik, suka, dan bagikan yang mempengaruhi kesuksesan kolaborasi dan visibilitas brand. Bisnis mengelola kemitraan dan menggunakan metrik keterlibatan untuk menyempurnakan kolaborasi masa depan, menyesuaikannya dengan preferensi pengguna guna meningkatkan ROI. Yang ketiga ada dukungan pelanggan dan PR, yaitu melayani dan menangani pertanyaan pengguna serta mengelola aspek hubungan masyarakat, memastikan bahwa pengguna merasa didengar dan dihargai. Yaitu di mana peran pengguna adalah mengajukan pertanyaan atau keluhan di media sosial, mengharapkan tanggapan cepat dari brand. Bisnis menangani layanan pelanggan, menyelesaikan masalah dan menjaga citra positif melalui respon yang tepat waktu, termasuk menangani krisis. Nah, keterlibatan yang baik meningkatkan pengalaman pengguna, mendukung loyalitas brand dan retensi pelanggan. Masuk kepada contoh aktivitas, ada 9. Yang pertama itu user interface design, di mana contohnya adalah Instagram memprioritaskan kemudahan pengguna membuat dan membagikan reels sambil mengoptimalkan kinerja. Yang kedua ada implementasi fitur, yaitu Twitter meluncurkan Fleets mirip seperti Instagram Stories, mengukur reaksi pengguna dan menyempurnakan fitur. Yang ketiga ada inkorporasi feedback, seperti GoPut yang mengumpulkan feedback user mengenai pengantaran, memprioritaskan masalah user untuk mengoptimalkan algoritma pengiriman serta menambah fitur pelacakan real time. Yang keempat ada solusi skalabilitas seperti yang dilakukan oleh Facebook, yaitu menyelaraskan proyeksi peningkatan user seperti pada event Piala Dunia untuk skalabilitas server, mengantisipasi permintaan tanpa berlebihan dalam investasi sumber daya. Yang kelima ada integrasi analisis data yang dilakukan oleh Netflix, menerapkan algoritma rekomendasi untuk meningkatkan jumlah penonton dan promosi konten original secara efisien. Yang keenam, integrasi iklan, di mana contohnya LinkedIn mengintegrasikan konten bersponsor secara organik untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kepuasan pengguna. Yang ketujuh ada analisis engagement, yaitu YouTube menganalisis keterlibatan pengguna untuk menentukan investasi konten masa depan dan kemitraan iklan yang relevan.
Yang kedelapan ada kolaborasi antara brand, yaitu TikTok memastikan kampanye hashtag seperti Nike mudah diikuti pengguna dan integrasi dalam pengalaman mereka, bukan hanya sekedar iklan. Dan yang terakhir ada dukungan pelanggan dan PR, di mana Twitter memastikan alat dukungan pelanggan seperti chatbot dapat menangani keluhan yang sedang viral tanpa mengganggu bisnis. Masuk kepada yang kelima, yaitu tujuan dan manfaat, terbagi juga menjadi 9. Pada bagian user interface design itu bertujuan untuk memastikan bahwa produk mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna. Manfaatnya kepuasan pengguna, adopsi yang lebih cepat, penyelarasan teknologi. Selanjutnya ada implementasi fitur bertujuan menambah fungsionalitas baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang dengan manfaat peningkatan daya saing, user experience yang lebih baik, serta penyelarasan teknologi. Yang ketiga ada inkorporasi feedback, yaitu bertujuan mengintegrasikan masukan dari pengguna untuk meningkatkan kualitas produk dan pengalaman pengguna. Manfaatnya yaitu peningkatan kualitas produk, kepuasan dan loyalitas pengguna, pengembangan produk lebih relevan. Keempat ada solusi scalabilitas yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang dapat menangani pertumbuhan pengguna atau data tanpa mengorbankan performa dengan manfaat yaitu daya tahan produk, efisiensi biaya, dan kesiapan pasar. Selanjutnya, integrasi analisis data bertujuan integrasi analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Manfaatnya yaitu pemahaman pengguna lebih baik, personalisasi produk, pengambilan keputusan berbasis data. Yang keenam ada integrasi iklan bertujuan menggabungkan iklan ke dalam platform tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Manfaatnya monetisasi tanpa mengorbankan UX, efektivitas iklan lebih tinggi dan pendapatan berkelanjutan. Yang ketujuh ada analisis engagement yang bertujuan memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk untuk mengambil keputusan yang lebih berbasis data. Manfaatnya optimisasi produk, retensi pengguna, pengukuran ROI. Yang kedelapan ada kolaborasi antara brand, yaitu tujuannya membangun kolaborasi dengan brand atau perusahaan lain untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna. Yang bermanfaat untuk meningkatkan exposure dan engagement, nilai tambah bagi pengguna, sumber pendapatan baru, dan yang terakhir dukungan pelanggan dan PR dengan tujuan memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke dukungan dan bahwa citra publik perusahaan tetap positif yang memiliki manfaat yaitu meningkatkan kepuasan pengguna, mengelola reputasi, pengumpulan masukan dari pengguna. Next. Studi kasus pemasaran melalui sosial media, yaitu adalah perusahaan Shopee. Strategi pemasaran media sosial yang mereka gunakan yaitu kampanye diskon musiman seperti tanggal kembar di setiap bulannya, kemudian bekerjasama dengan influencer untuk promosi produk melalui unboxing dan review media sosial. Yang ketiga, Shopee menggunakan konten interaktif seperti kuis, polling, dan live streaming untuk menarik pengguna. Dan yang terakhir, Shopee mendorong pengguna untuk berbagi pengalaman menggunakan produk melalui hashtag khusus yang disebut dengan user generate content. Next. Hasil dan dampak dari penerapan strategi SMM yang dilakukan oleh perusahaan Shopee yaitu yang pertama, strategi SMM meningkatkan interaksi dan brand awareness Shopee kepada pengguna. Yang kedua yaitu SMM yang efektif memiliki pengaruh signifikan pada keputusan pembelian konsumen. Dan yang ketiga, keterlibatan pengguna meningkat secara signifikan berkat strategi SMM yang menarik dan efektif. Next. Dari gambar berikut terdapat 2 poin utama yang menyangkut tentang SMM, yaitu yang pertama video pendek paling menarik menjadi nilai yang paling tinggi dikarenakan penawaran keuntungan dari masing-masing pihak antara user dan developer berjalan dengan baik. Sebagai developer menawarkan secara bebas kepada seluruh user untuk mendapatkan diri sebagai bagian dari Shopee Affiliate yang mendapatkan keuntungan tersendiri. Dan hal ini menguntungkan developer untuk meningkatkan kepuasan konsumen serta kenaikan penjualan dan penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian dari segi konsumen dapat mengetahui review atau konten yang berkaitan dengan produk yang ingin mereka beli.
Yang kedua yaitu fitur live streaming yang paling menarik untuk mengurangi kekurangan penjualan secara online, yaitu konsumen tidak dapat melihat barang secara langsung. Developer menyediakan wadah live Shopee kepada seluruh penjual yang ada di Shopee. Dari segi konsumen dapat berinteraksi secara aktif sehingga konsumen semakin tertarik untuk segera melakukan pembelian. Diketahui bahwa dengan pengadaan Shopee Live, penjualan produk UMKM dan brand lokal meningkat sebesar 13 kali pada awal tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu. Next. Untuk pembahasan kita selanjutnya, yakni ada Search Engine Optimization atau lebih dikenal dengan SEO. Di sini ada 6 subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua definisi, yang ketiga aktivitas dan peran, yang keempat contoh aktivitas, yang kelima studi kasus, dan yang terakhir hasil dan dampak. Next. Untuk latar belakangnya sendiri dari CEO, yakni pada era digitalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak pengguna mencari informasi, produk, serta layanan dengan menggunakan mesin pencarian seperti Google. CEO sendiri memiliki peran untuk meningkatkan peringkat situs website dalam hasil pencarian sehingga lebih banyak pengguna dapat mengaksesnya dengan lebih mudah. Dengan demikian, CEO tidak hanya sekedar teknik dalam melakukan peningkatan peringkat di hasil pencarian, namun juga merupakan bagian integral dari strategi komunikasi digital dengan lingkup yang lebih luas. Next. Untuk definisi dari SEO sendiri, merupakan suatu teknik yang digunakan sebagai optimisasi suatu website dengan tujuan untuk memudahkan mesin pencarian seperti Google, Bing, dan Yahoo menemukan halaman atau website yang dituju oleh pengguna dan menempatkan halaman tersebut di urutan yang paling pertama sesuai dengan keyword yang sudah ditentukan oleh user. Dengan ditempatkannya di posisi yang paling utama, ini lebih berpotensi untuk mendapatkan pengunjung dengan jumlah yang lebih besar melalui pencarian organik atau yang lebih dikenal dengan organic search. Next. Selanjutnya untuk aktivitas dari SEO sendiri, di sini yang pertama ada keyword research, yang mana di dalam prosesnya yakni mengidentifikasi kata kunci yang relevan yang sudah dimasukkan oleh pengguna ke dalam query penelusuran sehingga konten di situs website tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian. Yang kedua ada on-page optimization yang dimana prosesnya di sini diterapkan secara langsung kepada elemen dalam sebuah situs website untuk meningkatkan visibilitasnya di mesin pencarian dan memastikan pengalaman pengguna lebih baik. Elemen-elemen yang dimaksudkan ini adalah menyisipkan kata kunci, membuat URL singkat yang mengandung kata kunci, dan juga tag heading. Yang ketiga ada technical SEO. Di sini prosesnya memastikan bahwa semua aspek dalam teknis situs website dioptimalkan untuk pengindeksan oleh mesin pencarian. Hal ini dapat meningkatkan situs, keramahan terhadap perangkat seluler, serta koneksi yang aman. Selanjutnya ada content creation, yang dimana di dalam prosesnya mengembangkan konten berkualitas tinggi dan relevan untuk menjawab kebutuhan dan pertanyaan pengguna. Konten yang berkualitas tinggi ini sangat penting dan menarik pengunjung, dan juga mendorong pengunjung untuk menjelajahi situs website lebih lama. Selanjutnya, ada link building atau yang lebih dikenal dengan off-page SEO, yang dimana prosesnya memperoleh backlink dari situs terkemuka untuk meningkatkan otoritas dan kepercayaan situs website di mesin pencarian. Backlink ini juga bertindak sebagai dukungan dari situs website yang lain. Dan yang terakhir ada user experience improvement, yang dimana di sini bertugas sebagai peningkatan pengguna secara keseluruhan dengan membuat situs website lebih mudah untuk dinavigasi dan memastikan situs menyediakan informasi yang berharga yang dibutuhkan oleh user. User experience yang baik dapat menurunkan bounce rate dan meningkatkan peringkat pengguna. Next.
Selanjutnya ada peran CEO. Yang pertama ada meningkatkan visibilitas. Dengan meningkatkan peringkat yang ada di dalam situs website untuk kata kunci yang ditargetkan, CEO membantu meningkatkan visibilitas kepada calon pelanggan secara aktif dalam mencari produk atau layanan yang terkait. Yang kedua, mendorong traffic organik, di mana di sini CEO sangat penting untuk mengarahkan traffic organik, yakni mengacu pada pengunjung yang tiba di sebuah situs melalui hasil pencarian yang tidak berbayar. Traffic jenis tidak berbayar ini seringkali lebih banyak digunakan karena cenderung berkonversi lebih baik daripada traffic yang berbayar. Yang ketiga, membangun kredibilitas dan kepercayaan. Peringkat yang lebih tinggi dalam hasil pencarian dapat meningkatkan kredibilitas. Pengguna seringkali menganggap situs dengan peringkat teratas lebih dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan konversi pelanggan. Selanjutnya, yakni mendukung upaya pemasaran. SEO melengkapi strategi pemasaran digital seperti pemasaran konten website dan pemasaran media sosial. Hal ini memastikan bahwa konten tersebut dapat ditemukan dan diakses dengan mudah oleh mesin pencarian serta pengguna. Next. Contoh aktivitas dari on-page SEO sendiri ada 4, yakni yang pertama keyword research, yang dimana mengidentifikasi kata kunci yang relevan yang paling sering dicari oleh pengguna untuk mengoptimalkan konten yang sesuai. Dapat menggunakan alat seperti Google Keyword Planner yang membantu menemukan kata kunci yang diinginkan oleh pengguna di mesin pencarian. Yang kedua ada content optimization, di mana membuat konten berkualitas tinggi dan relevan yang menyertakan kata kunci sesuai target yang alami. Hal ini memastikan konten pada website tersebut terlihat unik, terstruktur dengan baik, dan juga menjawab pertanyaan pengguna secara efektif. Dan yang ketiga ada meta tag creation, yang dimana prosesnya yakni membuat serta mengoptimalkan meta title dan meta description untuk setiap halaman situs website. Bedanya adalah meta title berfungsi sebagai judul halaman yang muncul di hasil pencarian, sedangkan untuk meta description sendiri memberikan gambaran singkat tentang konten halaman. Yang terakhir ada image optimization, yakni tugasnya menyempurnakan gambar dengan menggunakan nama file deskriptif dan text alt yang membantu mesin pencari memahami konten yang dicari dan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Next. Selanjutnya ada aktivitas dari off-page SEO. Di sini juga ada 4 aktivitas. Yang pertama ada link building, di mana prosesnya memperoleh tautan atau backlinks dari situs website yang lain yang mengarah ke situs website. Tujuannya adalah meningkatkan otoritas dan kredibilitas situs di mesin pencarian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan peringkat situs dalam hasil pencarian. Yang kedua ada social media engagement, yakni mempromosikan konten di dalam platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk meningkatkan traffic dan mendorong sharing. Yang secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan SEO melalui peningkatan visibilitas, membangun brand awareness, dan memperkuat otoritas situs website di luar halaman atau yang lebih dikenal dengan off-page. Yang ketiga ada local SEO optimization, yakni meningkatkan visibilitas bisnis di hasil pencarian, terutama untuk pengguna yang mencari produk atau layanan di wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada brand building, yang dimana membangun reputasi dan kepercayaan brand di luar situs website untuk meningkatkan visibilitas dan otoritas di mesin pencarian. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform seperti media sosial, forum, ulasan, dan juga website pihak ketiga untuk memperkuat citra dan branding dalam brand tersebut. Next. Selanjutnya ada aktivitas dari technical SEO, ada 3 aktivitas. Yang pertama ada search speed optimization. Di sini prosesnya meningkatkan kecepatan dalam halaman website, karena situs yang lebih cepat diakses dapat memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik. Dan yang kedua ada mobile optimization, yakni mengoptimalkan situs website agar tampil dan berfungsi dengan baik pada perangkat mobile seperti smartphone maupun tablet. Ini melibatkan pembuatan desain yang responsif terhadap layar pengguna, kemudian mempercepat waktu muat halaman, dan memastikan elemen situs seperti teks, gambar, serta tombol dapat diakses dan dinavigasi dengan mudah
sesuai dengan layar perangkat pengguna. Dan yang terakhir ada data terstruktur, di mana di dalam prosesnya menggunakan markup skema untuk membantu mesin pencari memahami konten dengan lebih baik, sehingga dapat meninggalkan SRP atau Search Engine Result Page. Next. Untuk tujuan SEO sendiri ada 3. Yang pertama, yakni meningkatkan visibilitas dengan cara menempatkan situs website di posisi teratas di hasil pencarian, sehingga lebih mudah dan cepat diakses oleh pengguna. Yang kedua, yakni mendapatkan traffic yang berkualitas, sehingga dapat menarik pengunjung yang benar-benar tertarik dengan konten, produk, ataupun layanan yang sudah ditawarkan. Dampaknya, di sini meningkatkan kemungkinan interaksi dan konversi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan brand awareness dengan cara memunculkan situs website di halaman pertama dari hasil pencarian, maka brand atau produk tersebut lebih dikenal oleh publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga mendorong keputusan pembelian secara cepat. Dan untuk manfaat dari SEO sendiri diambil dari ketiga tujuan tadi, yakni yang pertama, dengan menerapkan strategi SEO secara tepat, situs website dapat muncul di halaman pertama dari mesin memungkinkan bahwa website tersebut dapat menjangkau audiens lebih luas dan relevan sehingga meningkatkan visibilitas. Dan yang kedua, SEO membantu menarik pengunjung yang benar-benar tertarik dengan konten maupun brand yang ditawarkan, sehingga traffic organik ini tidak hanya meningkatkan jumlah pengunjung, tetapi juga kualitasnya, karena pengunjung yang cenderung memiliki minat yang tinggi terhadap suatu produk atau layanan dia lebih mudah untuk percaya dalam membeli produk tersebut. Terus kemudian yang terakhir adalah situs website yang muncul di perangkat yang sering kali ditampilkan lebih kredibilitas untuk pengguna. Hal ini menciptakan persepsi yang positif terhadap brand dan juga meningkatkan kepercayaan pengguna yang sangat penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus penggunaan SEO. Salah satunya yaitu proyek SEO yang dilakukan oleh Snap Digital dimulai untuk klien yang memiliki stagnasi traffic selama 6 bulan. Audit menemukan beberapa masalah, yaitu artikelnya terlalu singkat, kemudian yang kedua internal linking terlalu buruk dan tidak optimal, dan terakhir optimasi teknis kurang baik. Dari masalah di atas, maka langkah-langkah perbaikan yang mereka lakukan yaitu yang pertama, menulis ulang artikel lama dengan performa yang rendah, kemudian yang kedua optimasi landing page untuk SEO, termasuk memastikan bahwa landing page memiliki keyword yang relevan, meta deskripsi yang menarik, dan heading tag yang tepat. Kemudian yang ketiga, perbaikan teknikal SEO, memastikan tidak ada error serius dan situs mudah di-crawl oleh Google. Hal ini termasuk memperbaiki respon server, mengoptimalkan kode HTML, serta memastikan bahwa situs web dapat diindeks dengan cepat. Yang terakhir yaitu meningkatkan EAT, yaitu expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Kemudian strategi konten yang baru untuk memperbaiki SEO yang dilakukan oleh Snap Digital yaitu keyword research untuk membangun konten cluster, fokus pada keyword kompetisi rendah, namun dengan volume pencarian yang tinggi, dan yang terakhir adalah link building yang berkualitas. Next. Dari strategi di atas, hasil dan dampak yang dihasilkan yaitu setelah menerapkan strategi ini, Snap Digital mencatat pertumbuhan signifikan dalam ranking keyword klien. Dalam waktu 2 bulan, klien mendapatkan rating 1-3 untuk 293 keyword dibandingkan dengan hanya 8 keyword sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan Google terhadap website klien mulai meningkat dan memungkinkan artikel baru untuk diindeks dengan lebih cepat. Next. Selain ranking keyword, traffic situs web juga meningkat secara drastis, yaitu sebesar 719,6% dalam waktu 2 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SEO pada website dapat memberikan dampak yang besar dengan keyword, pengunjung, dan jumlah traffic yang dapat menguntungkan perusahaan serta memudahkan pengguna untuk dapat langsung menemukan website perusahaan dengan posisi yang teratas dan dapat menarik perhatian. Next. Hubungan SMM dan SEO dalam manajemen produk inovasi ada 5, yaitu yang pertama strategi visibilitas,
SMM membantu menyebarkan konten melalui platform media sosial secara luas, sementara SEO memastikan bahwa konten tersebut mudah ditemukan oleh calon konsumen melalui mesin pencarian. Dengan integrasi ini, produk lebih mudah dijangkau oleh audiens dan lebih luas secara baik dari sisi sosial maupun organik. Kemudian yang kedua yaitu kualitas konten. SMM membutuhkan konten menarik untuk mendorong engagement dan interaksi dari pengguna media sosial. Di sisi lain, SEO membutuhkan konten yang dioptimalkan untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian. Dengan memastikan bahwa konten yang diproduksi memenuhi standar SEO, perusahaan dapat memaksimalkan dampak positifnya di kedua platform ini. Yang ketiga yaitu backlink dan otoritas. Aktivitas SMM dapat secara signifikan berkontribusi pada SEO dengan menghasilkan natural backlink. Ketika konten diberikan secara luas di media sosial dan menarik perhatian, blog atau situs lain dapat memberikan backlink yang mendukung otoritas domain di mata mesin pencari. Backlink ini sangat penting untuk meningkatkan peringkat pencarian dan kepercayaan website di mesin pencari seperti Google atau yang lainnya. Next. Peningkatan branding. SMM berperan besar untuk membangun narasi merek dan menciptakan komunitas di sekitar produk inovasi. Kemudian SEO memastikan bahwa ketika konsumen mencari solusi yang relevan dengan produk tersebut, mereka dapat dengan mudah menemukan informasi yang sudah dipersiapkan. Kombinasi SMM dan SEO ini memperkuat strategi branding, menjangkau audiens yang lebih luas, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Integrasi yang efektif antara SMM dan SEO memberikan perusahaan keunggulan yang kompetitif di pasar digital. Dengan visibilitas yang meningkat melalui SEO dan engagement yang kuat melalui SMM, produk inovatif lebih cepat dikenal dan diadopsi oleh konsumen. Perusahaan yang berhasil memadukan kedua strategi ini dapat memaksimalkan potensi keberhasilan produk mereka di pasar yang kompetitif. Next. Berikut merupakan bukti dari sinergitas antara SMM dan SEO. SMM memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk. Hal ini berpotensi besar mengingat bahwa 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia pada tahun 2023. Selain itu, SEO mengoptimalkan konten website untuk meningkatkan visibilitas di mesin mencari dengan 53% dari traffic website berasal dari pencarian organik. Dan hal ini penting dalam manajemen produk inovasi untuk menjaga audiens yang lebih luas dan memudahkan calon konsumen menemukan produk secara online. Next. Yang kedua yaitu dari grafik di atas diketahui bahwa 72% pemasar mengatakan bahwa konten sangat penting untuk mendorong engagement di media sosial dan meningkatkan peringkat di hasil pencarian. Yang juga meningkatkan jumlah list dan prospek. Next. Penutup, kesimpulan dari SEO dan SMM dan SEO sangat penting dalam strategi pemasaran digital. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan visibilitas produk inovatif, membangun engagement dengan audiens, serta memastikan konten yang mudah ditemukan di mesin pencari. Selain itu, perusahaan yang berhasil menggabungkan strategi SMM dan SEO akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan brand awareness, dan mendukung kesuksesan produk di era digital. Next. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.